cari deh orang yang paling bahagia atau orang yang paling bahagia dan banyak membahagiakan banyak orang yang hidupnya enak sampai sekarang udah meninggal berabad-abad aja masih dikenang segala macam. Ternyata mereka semua bukan orang yang ngejar ke apa yang dia pengen sendiri. Bukan orang yang mikirin urusannya diri sendiri doang, tapi justru orang-orang yang lebih banyak ngurusin orang lain. Dan ada juga orang-orang yang ternyata meninggal malah dikatain alhamdulillah mati juga tuh orang. Dosa itu yang membuat kamu gelisah dan tidak ingin diketahui orang lain. Coba orang nyolong sendal di masjid, ditolak orang, hey bro, enggak saya enggak ngambil, gelisah dia. Dan sebisa mungkin enggak pengen diketahui oleh orang lain. Makanya enggak ada orang yang korupsi update status, alhamdulillah berhasil makan uang rakyat hari ini. Enggak ada. Pernah enggak sih ngelihat ada orang terlalu dibaikin sama orang, akhirnya jadi enggak enak sama orang itu. Aduh, kalau udah dia yang minta enggak mungkin loh, dia baik banget sama saya. Ke orang aja bisa gitu. Iya. Kalau kita nggak bisa gitu. Atau Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku bersyukur sekali karena Suara Berkelas kedatangan tamu berkelas. Ada Koko Dennis Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Bilal ya. Alhamdulillah. Hari ini bersyukur sekali di hari Jumat ini kita bakal banyak belajar tentang bagaimana personal journey seorang Koko Dennis Lim. Iya, Bismillah, insya Allah. Bagi teman-teman yang nonton podcast ini, mereka punya ekspektasi banyak belajar dari podcast ini, tapi mereka sendiri belum tahu siapa seorang Dennis Lim. Bisa jelaskan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami? Saya siapa gitu jadinya. Seorang santri yang banyak dosanya, yang lagi sambil nunggu mati, nyiapin bekal buat pulang ke tempat yang terbaik. Udah gitu aja sih. Kapan dia sadar dia seorang santri yang banyak dosa dan di momen mana dia berpikir bahwa kita nih adalah manusia yang sedang menunggu kematian itu? Aslinya semua udah pada inget kayak gitu ya kalau tunggu kematian. Kalau kapan santri ketika sadar kita itu nggak bisa apa-apa kalau nggak punya ilmu di dunia apapun ya. Kamu mau bisnis, kamu mau ngapain, nggak pakai ilmu nggak bisa apa-apa. Dan dosa ya aslinya kalau mau jujur aja, berani jujur aja ke diri sendiri. Kita tuh banyakan belum benernya lah daripada benernya. Kalaupun ngerasa enggak ada yang banyak rasa bener, masalahnya orang yang betul bener, yang udah baik betulan, dia bahkan nggak ngerasa kebaikannya itu kebaikan karena ya aslinya juga ditolong Allah aja, bukan dianya yang baik. Dan bukan berarti nggak boleh bahagia di sini, cuman emang Allah udah nyediain tempat bahagia yang sebetulnya nanti di surganya Allah. Yang sekarang lagi kita lakuin tuh ya di audisi aja siapa yang paling pantas buat pulang ke sana. Gitu. Dan bekal terbaiknya itu. Dan itu justru adalah yang paling adil. Karena kalau bekal terbaiknya adalah ya harus punya jabatan apa dulu, harta dulu, berarti Allah dong yang nggak adil. Kan yang bagiin Allah. Tapi mau apapun perannya kamu, pejabat atau rakyat, pemimpin atau yang dipimpin, mau cewek, cowok, kaya atau belum kaya, selagi punya bekal takwa, amal soleh, ya sudah aman. Adil kan jadinya. Iya. Ya, enak. Iya. Kita mau masuk ke ngomongin tentang dosa tadi ya. Iya. Bagi orang-orang yang bahkan berpikir gue males atau gue takut bertobat karena gue tahu gue akan mengulangi hal ini lagi gitu. Di konteks dosa seperti itu, even dosa kecil maupun dosa besar, bagaimana harusnya Koko Dennis Lim kasih advice ke teman-teman di sini yang tidak ada kata telat untuk kita kembali ke jalan yang benar? Kalau kita tahu atau ngerasa kehidupan kita yang udah kita jalanin udah jadi kehidupan yang baik, yang benar, ya nggak akan ada yang kepikiran tobat. Orang sampai kepikiran suatu saat saya harus tobat, harus berhenti, kan sebetulnya pasti karena sadar ada yang nggak beres nih di hidup saya. Iya nggak sih? Iya. Nah kalau misalnya udah bener ya terusin aja kalau ngerasa bener gitu. Cuman ya masalahnya benernya kalau bisa jangan standar kita tapi standar pencipta kita. Karena toh nanti kalau kita hidup makin seenaknya nanti toh kita sendiri yang nanggung akibatnya kok. Orang yang rajin, yang jujur ya dia suatu saat dia sukses itu wajar banget. Orang yang selalu bohong, nggak bisa dipercaya dan selalu nggak amanah, nanti akhirnya nggak ada yang percaya dia kelaparan, itu juga wajar banget kan sebetulnya. Maka ya aslinya setiap kali kita jalanin kehidupan ini terus tahu ujung-ujungnya bakal kemana gitu. Maka ya aslinya yang paling bahayain diri kita tuh cuma dosa kita sendiri, bukan dosa orang lain. Orang mau jahatin kita,
Bisa jadi gara-gara jahatnya dia kita pulang ke hadapan Allah udah nggak bawa dosa lagi. Bukan berarti kita jadi pasif ya silakan jahatin aku sampai aku mati, nggak juga. Cuman jangan jadi malah stres jalanin hidup ini, sedangkan nggak mungkin kamu mau sebaik apapun tuh akan ada orang nggak suka sama kamu, itu udah fix, udah nggak bisa diapa-apain. Ya, yang repot kalau kita baru ngizinin diri kita bahagia, nunggu satu dunia tuh nurut sesuai keinginan kita dulu, maka selamat menderita. Tapi jangan kamu ngerasa ya udah setiap kejadian, yang paling penting tuh satu, gimana caranya akhir dari kejadian ini aku tambah dekat sama Allah, maka udah dia selalu jadi manusia yang paling beruntung. Meskipun mungkin dia nggak dapat hartanya, dia nggak dapat jabatan, tapi kan dapat sesuatu di sisi Allahnya. Kecuali kalau misalkan Allah bagi kamu belum berarti sesuatu apa-apa, maka ya sudah silakan kejar apapun itu. Tapi toh nanti bisa bosan juga. Apapun kalau judulnya dunia tuh bisa bosan betulan. Kalau misalkan kamu ngerasa hari ini dapat duit 100 juta itu senang. Terusin dapat duit dapat 100 juta setiap hari selama bertahun-tahun, nanti kamu bisa bosan. Kalau kamu ngerasa, oh masa iya sih terima duit 100 juta tiap hari bosan? Maka saya jawabnya kayak gini, ya udah lu belum pernah sekaya itu, udah gitu aja. Iya. Ya. Karena ya alasan orang pengen kaya kan salah satunya ya itu ya. Karena belum pernah kaya aja, udah gitu aja. Iya. Bener sih. Maksudnya banyak hal yang kita inginkan di dunia ini kan karena belum kita alami ya. Betul. Dan ketika kita alami baru ada kesimpulannya gitu. Bisa jadi bukan itu jawabannya kali ya. Bukan itu jawabannya. Jadi gitu aja, Atlan. Jadi aslinya yang paling bahaya bagi diri kita dosa kita sendiri. Jadi ingatlah kalau bikin dosa tuh aslinya kita lagi jahatin diri sendiri. Katanya pengen dapet yang enak-enak, tapi kok jahatin diri sendiri. Kan kontradiktif ya. Gitu Om. Jadi Om sekarang. Jadi Om, kalau kita berpikir kita sering menjahatin diri kita sendiri gitu, berarti kita bisa jadi sering mengucilkan diri kita sendiri, kita sering meragukan diri kita sendiri gitu. Kita naik pesawat, kita percaya pada pilotnya, tapi kita gak pernah berpikir bahwa kita menjalani hidup ini, kita gak pernah percaya pada Tuhannya gitu. Pencipta pilot, pencipta Iya. segala-galanya. Iya. Bagaimana harusnya kita ngobrol sama orang yang selama ini selalu mengucilkan dirinya sendiri, selalu meragukan masa depannya, selalu mencemaskan apapun yang belum terjadi di hidup ini gitu. Satu, bisa diajak mikir. Dulu kamu belum bisa mikir, otaknya belum jadi aja udah diurus. Dalam perut kan kamu belum bisa apa-apa, tapi udah perlu nutrisi lo buat tumbuh supaya nanti bisa keluar. Tapi ibu mau makan apa aja, mau jengkol, mau pete, tetap diambil nutrisinya, ampasnya dibuang lewat saluran yang lain, nutrisinya disalurin masuk plasenta tanpa minta, tanpa doa, belum bisa kerja. Kan pertanyaannya sederhana, itu kamu yang janin yang keluar nyari rezeki atau rezeki yang datengin kamu? Terus kamu udah gede bisa kerja, bisa minta, bisa sujud sama Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah. Kok orang bisa percaya? Padahal dia baik ke kita juga ada maunya. Ke pencipta orang nggak bisa percaya, kan suka aneh ya. Itu aja, tenang aja. Dan udah diaturin lahir belum bisa ngapa-ngapain, Allah ciptain dari mohon maaf ya ibu yang nggak bisa ngasihin susu, tahu-tahu keluar susu dari situ. Dulu cuman keluar keringet, ya. Nggak ada itu ada sapi. Makanya kita nggak boleh nikah sama sapi. Gitu juga ya. Terus ya udah sapinya di mana? Saya pernah kajian di pabrik susu, ternyata sapinya nggak di Indonesia, kebanyakan dari New Zealand. Nyampe itu di toko deket rumah bisa dibeli. Ya. Nggak bisa nyari duit ya dibikinin ada orang yang mau nyariin duit. Orang tuanya meninggal duluan gimana? Tahu-tahu ada orang baik ya dia patuh. Salah satu alasan kita masih hidup sampai hari ini tuh kan ada rezeki yang Allah janjiin untuk kita terima dari waktu masih di rahim, itu karena belum diterima semua, maka kita masih hidup. Saya, Mas Bilal, semua yang nonton dilarang mati sebelum semua rezeki itu diterima. Ya. Jadi daripada mikirin sesuatu yang udah pasti, mendingan mikirin sesuatu yang belum pasti. Yaitu kita mati kemana, udah gitu aja. Kalem misalnya. Iya, kita nggak akan mati sampai kita menerima semua rezeki di hidup kita gitu. Selain maut yang ngejar-ngejar kita dan pasti kena, nggak mungkin nggak rezeki. Tapi kan konteksnya rezeki di sini orang masih menyalahartikan bahwa rezeki itu hanya dalam bentuk uang, pertemanan. Apakah itu lebih luas daripada itu? Gitu? Iya, ini kita nonton channel ini akhirnya gara-gara channel ini terus nanti jadi ingat sama Allah rezeki. Kuotanya ada, kadang nebeng wifi punya orang, tapi malah nontonnya ginian. Ya, dia bisa lihat yang joget-joget kok. Itu juga hidayah. Aslinya mudah bagi Allah matiin kita kapan aja gara-gara kelakuan kita. Masih diizinin ada yang tetap sehat, tetap dapat gaji, tetap ada orang yang sayang. Jadi mau sampai kapan ngilang-ngilangin kebaikan Allahnya? Nanti menderita sendiri. Ya. Di titik mana seorang Qadhan Islim ini memahami apa yang dijelaskan tadi gitu?
Apakah kita tanpa realitas selama ini atau memang banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup yang kemudian jadi pelajaran ya? Ya, itulah baiknya Allah ya. Saya menyesali apa yang udah sebagian besar banyak yang udah dilakukan, yang di Thailand, berbisnis yang di sana. Tapi ya udah, pelajaran hidup aja kalau Allah emang udah nggak suka sama diri ini, udah nggak mau ngampunin, mudah bagi Allah mematikan gitu. Dan kabar baiknya ternyata Allah bukan benci orangnya, tapi cuma benci kelakuannya. Kalau yang dibenci orangnya, udahan kita semua. Kelakuan ya alhamdulillah masih jadi selain rezeki tadi, salah satu alasan kita masih hidup sampai hari ini ya Allah lagi nungguin kita taubat sih, udah gitu aja. Jadi kalau ada perasaan ya aku banyak dosa, aku mengucilkan diri sendiri dan yang lain. Tapi kamu taubat pasti diampuni. Masa iya ya kalau Allah nggak mau ngampunin kamu, kamu udah mati, udah gitu aja. Kan gampang. Kenapa Mas? Ini yang lagi ngomong aja banyak dosanya. Bukannya dimatiin malah diizinin ketemu orang baik, ketemu orang berilmu. Ya udah, mau kita gunain buat ngejar Allahnya atau nyanyain diri sendiri, kita aja. Kalau mau ditambahkan ke ayat Quran surat 35 Fatir ayat 45 ayat terakhir. Walau yu'akhidullahun nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah. Kalau sekiranya dosa dibalas saat itu juga, maka tidak akan tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Jadi kan saya, Asbilal, semua yang nonton, aslinya pantas mati atas kelakuannya. Kenapa masih rame kayak gini? Ya Allah jawab sendiri di terusan ayatnya. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Jadi kita malah lagi ditungguin. Tinggal kitanya mau atau enggak. Ya. Ada berapa batas, berapa kali enggak boleh maksiat, baru nanti barangkali kuotanya cuma 100, jadi kalau udah dosa ke 100 nggak boleh tobat lagi. Enggak ada. Batasnya cuma 1, mati. Selagi habis maksiat kita nggak mati, berarti kita lagi ditungguin. Udah gitu aja. Udah. Wow, itu deep sekali ketika aku pernah nonton salah satu film ya, yang isi filmnya itu judulnya Man Call Otto ya, kalau tahu teman-teman. Jadi dia hidup, ditinggal sama istrinya, tapi dia setiap hari itu marah, kesel sama orang segala macam. Sampai di momen dia ketemu tetangga yang baik dan sehat, dan kemudian dia berubah. Tom Hanks ya? Iya, Tom Hanks Iya. main. Dia meninggal dalam keadaan damai, dalam keadaan peace gitu ya. Peace. Ya, Iya. itu aku goosebumps sekali nonton film itu. Padahal Dan tetangganya ya bawel, rewel, Iya, bagi iya. dia awal itu apa sih kamu teh? Riweuh banget gitu. Iya, tahu. Nah, ini konteksnya dalam konteks tarik ke kehidupan kita kali ya. Kayak selama ini kan kita tiap hari ngeluh ya, tiap hari kita benci sama orang. Kita ketemu orang, langsung kita judge, wah dia ini bohong, dia segala macam, gak bener nih apa-apaan segala macam. Tidak ada kedamaian sedikit pun di diri kita gitu ya. Cara paling sederhana mengingatkan diri mereka selain konteks kematian, apa yang paling realistis untuk orang itu kemudian menemukan damainya. Sehari aja kamu merasakan damai di dirimu sendiri gitu. Satu, kita bisa mikir, kamu hidup semau kamu, mau marah-marah, mau segala macam, satu mikir aja jadi solusi nggak gitu. Kecuali setiap kali kita ngeluh, kita ngambek, tiba-tiba dunia berubah jadi sesuai keinginan kita semua, enggak. Yeah. Udah mah jadi dosa, nggak berubah-berubah lagi, malah bisa nambah masalah yang baru. Jadi fungsinya kamu marah tuh apa gitu? Fungsinya ngambek itu apa? Yang kedua, kan ini dalam tataran orang yang berakal ya, kan kamu bisa riset. Cari deh orang yang paling bahagia atau orang yang paling bahagia dan banyak membahagiakan banyak orang yang hidupnya enak sampai sekarang udah meninggal berabad-abad aja masih dikenang segala macam. Ternyata mereka semua bukan orang yang ngejar apa yang dia pengen sendiri. Bukan orang yang mikirin urusannya diri sendiri doang, tapi justru orang-orang yang lebih banyak ngurusin orang lain. Yeah. Ya, sehingga akhirnya dia punya jasa, punya kebaikan, sehingga akhirnya ya abadi. Ada yang kitabnya tetap dibaca padahal udah wafat sampai 8 abad yang lalu. Ada yang sampai sekarang masih didoain. Ya. Dan ada juga orang-orang yang ternyata meninggal malah dikatain alhamdulillah mati juga tuh orang. Ada kan? Ada benar. Ya tergantung kamu hidupnya ngapain kan. Tapi lihat semua orang yang akhirnya pada dapat kebaikan kayak gitu, hidupnya kayak gimana coba? Nggak ada yang egois, nggak ada yang itu kan udah kalau silakan ya, kalau mau di riset dan saintifik banget udah itu mah silakan. Yeah. Cuman ya sudah gitu. Kalau misalkan kamu masih pengen, kalau bagi kamu marah itu bahagia, menyenangkan, tapi semua orang yang marah-marah juga sebetulnya nggak suka marah-marah kok. Ya capek, marah itu capek gitu. Terus ya udah, mau sampai kapan nyiksa diri kamu gitu. Gimana obrolan kami tadi? Seru banget kan?
Tenang, jangan skip dulu ya. Ini bukan iklan. Aku cuma mau bilang, aku butuh untuk ketemu dengan 30 orang yang serius belajar proses kreatif suara berkelas dari nol. Mulai dari gimana aku menemukan ide, gimana scriptingnya, gimana eksekusi long form podcastnya, long form kontennya, gimana kemudian eksekusi di short formnya, sampai ke kita belajar detail tentang content waterfall, dan yang paling penting gimana caranya kita bisa monetisasi. Semua hal tentang proses kreatif dari nol kita akan kita bedah detail di 1 hari full bootcamp. Langsung bareng aku dan temanku Agus Leo Halim. So, tunggu apa lagi? Langsung aja klik link di deskripsi dan sampai jumpa di eksklusif Creative Masterclass. Langsung bareng aku dan ku Agus Leo Halim. Ya, come on, sampai jumpa. Khusus 30 orang yang serius ya. Iya sih, tokoh-tokoh spiritual, keilmuan-keilmuan yang Lintas agama ya, nggak harus Islam kok. Iya. Kalau dipikir sekarang, mungkin jasa-jasa ilmu mereka masih kepake sampai sekarang. Tapi kita nggak tahu seberapa beratnya hidup mereka di zaman itu kan, dibenci mungkin, disalahpahami. Bencinya, atau perjuangan nyampe ke titik dia dikenangnya itu. Yang suka dibilang kan, Thomas Alva Edison itu bikin berhasilnya sekali dari 1000 kegagalan. Tapi dia ya namanya mindsetnya orang bagus ya. Dia cuma menemukan 1000 cara yang salah aja gitu. Nggak nyebut 1000 kali gagal. Kalau ada yang bilang, ini aku pakai kacamata antagonis ya. Kalau ada yang bilang hidup ini jangan kejar dunia doang gitu kan, kejar akhirat juga gitu. Dan balance kayak ngapain sih lo kalau ngomongin tentang akhirat tapi lo di dunia kejar uang sebanyak-banyaknya gitu. Mungkin terkesan sangat-sangat paradoks, tapi bagaimana harusnya punya kehidupan yang lebih balance, yang bisa menyesuaikan mana yang baik, mana yang kemudian kita juga aware terhadap hari akhir. Define balance. Karena kalau menurut kamu balance itu adalah 12 jam sholat, 12 jam kerja, itu nggak mungkin. Tapi kalau misalkan ternyata dibikin pengen seluruhnya jadi ibadah, justru bisa sambil kamu kerja. Kalau pikir kamu kerja nyari nafkah buat anak istrimu, itu bukan ibadah. Kalau pikir kamu dizolimin sama bosmu terus kamu bisa nampar dia tapi kamu nggak nampar dia, itu bukan ibadah. Oke. Iya serius, itu amal soleh loh. Jadi kan ya walaupun itu bentuk kesabaran ya. Sabar kan ada 3 ya. Ketika dizolimi nggak bisa apa-apa. Ada sabar dalam ketaatan. Contoh nanti waktunya Ramadan bisa milih ini ada masjid dekat rumah 2. Pengen pilih yang bacaannya cepat atau yang bacaannya lama. Atau yang sabar yang ketiga kayak Nabi Yusuf. Sabar dalam menolak maksiat padahal dia punya kesempatan atau kemampuan untuk ngelakuinnya. Dan ternyata kata Allah innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, surat 39 Az-Zumar ayat 10. Hanya orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Jadi ya itu amal soleh juga gitu. Bahkan kalau mau jujur suatu saat kita pasti mati dan pada pengen ke surga. Anggaplah kita berhasil sampai surga. Amin ya Allah. Amin. Kalau mau jujur emang karena apa? Karena ibadah kita yang segitu-gitunya. Yang sholat lupa rakaat melulu, yang kuliah kulhu melulu, sekalinya ganti juga ina atau ina, ya. Bukan. Bisa jadi gara-gara sabar kita ngadepin dunia kan. Ada yang dia sabar ngadepin suaminya kayak Asia ngadepin Firaun. Dia kalau mau bisa milih kok. Udahan aja lah. Mantan ratu soleha masa iya nggak banyak nggak ada yang mau rebutan yang ada. Tapi kenapa dia tetap ya udah. Kalau memang gara-garain aku lebih mudah ke surgamu ya Allah. Mangga ya udah. Ada yang sabar diuji anaknya. Ada yang suami dan anaknya baik finansialnya. Ada yang finansialnya baik kesehatannya. Orang pakai tidur dikerok obat warung sembuh dia harus ke Penang minimal. Setiap kali sakit. Tapi setiap kali dia terima takdir itu, dan itu jadi amal soleh bagi dia. Karena minimal kepahitannya gugurin dosa. Dosanya dia habis makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi kalau misalnya udah paham ini terus kita masih ngambek melulu, kitanya aja kali belum pengen ke surga, ya udah. Dan normal juga manusia itu punya perasaan yang kayak nggak bisa dikontrol, kayak tadi tiba-tiba marah, terus dia balik lagi di fase refleksi. Itu ada fase yang sangat-sangat normal sebenarnya. Bukan berarti kita kayak produktif, berarti bukan tiap hari itu 100%, ada fasenya mungkin kita down dan segala macam gitu. Iya, wajar. Marahnya tuh wajar ya. Cuman kan makanya nyikapin marahnya itu gimana? Kalau dibilang orang yang berhasil tenang hidup, apa dia seumur hidup gak pernah marah? Dia marah. Ada banyak hal yang gak sesuai sama kepengen dia. Cuman dia gak pengen membiarkan dirinya didikte oleh pihak lain. Ada tahu kisah ini nggak? Ini nyata ya. Ada bapak-bapak lagi bakar sampah, ngelihat ular. Ularnya diem aja. Dikira udah mati, daripada nakutin orang saya bakar deh ularnya. Waktu dipegang ularnya ternyata hidup, ngigit, berdarah tangannya dan jatuh ularnya ke api. Itu pakai tangan yang masih berdarah dia ambil kayu, dia selamatin ularnya. Orang di sekeliling nanya, "Pak, kenapa Bapak nyelamatin ular yang habis gigit Bapak?"
Ya dijawab, ular matok kan nggak bisa milih. Mau yang megang cewek, cowok, kaya, nggak kaya. Selagi dia ngerasa terancam gigit. Nggak ada ular mau matok milih-milih. Ini si bapak kayaknya banyak utang, saya patok nih. Enggak. Itu ular, aku manusia, aku nggak mau kelakuanku didikte oleh orang lain. Orang jahat terus aku balas jahat gitu. Fitnah balas fitnah, caci balas caci, sikut balas sikut. Terus buat apa lu sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya niru keburukan orang? Tahu fitnah buruk, diikutin. Ya udah aku nggak mau perbuatanku. Orang mau jahat ya urusan dia sama Allah. Tugasku setelah aku dijahatin atau dibaikin, gimana caranya gara-gara kebaikan atau kejahatan itu aku tambah dekat sama Allah. Udah dia yang beruntung berarti. Ngapain harus ikutin orang? Lempeng aja jadi orang baik. Kita baik nanti orang supaya suka, akhirnya orang suka. Terus emang laku cintanya orang, pujiannya orang. Meninggal nggak ditanya pujian, berapa kamu dipuji, berapa followers kamu. Meninggal juga nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Jadi pakai bawa bekal itu aja pulang. Ada salah satu riset yang bilang kalau salah satu penyebab stres manusia itu karena apa yang mereka lakukan dan apa realitanya itu berbanding terbalik sama apa yang mereka ingin tunjukkan. Which is banyak orang yang di sosial media ingin menunjukkan sisi positifnya terus, tapi di balik layar ketika nggak ada orang yang lihat, bisa jadi dia sangat-sangat kontras gitu ya. Sehingga kemudian stres karena tidak sesuai dengan realita ya. Bagaimana seorang Koko dari Slim melihat kacamata stres gitu? Karena banyak orang yang nge-DM suara berkelas itu sampai di level untung aku dengar podcast kamu sama si A, padahal aku udah tahap ingin bunuh diri gitu. Itu udah jauh banget. Bagaimana seorang Koko dari Slim melihat itu? Jadi disukain orang itu enak, dipuji orang itu enak, tapi enaknya kata hawa nafsu. Sedangkan kata Quran hawa nafsu itu lebih cenderung membawa kepada keburukan. Nggak semua ya, tapi kata surat Yusuf surat 12 ayat 53 gitu. Pas di pojok kiri atas pergantian juz. Cuman ketika kita udah ngejar apa yang orang pengen, masalahnya ternyata bahagia itu bukan apa yang di orang pengen, adanya di apa yang Allah suka. Bahagia itu juga bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Apa kita semua punya keinginan? Punya. Apa Allah juga punya keinginan? Punya. Pengen kita selamat, pengen kita bahagia. Dari lahir sampai detik ini jujur, banyakkan ngejar yang kita suka atau yang Allah suka? Bisa jadi ngejar yang kita suka. Terus sejauh ini ngejar yang kita suka terus, sebagian juga udah tercapai. Kok masih sulit bahagia? Terus harus berapa kali kecewa dan patah hati lagi baru mau ngejar? Oh ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan aku yang suka. Kita sih ngejar yang kita suka terus. Suka dipuji jadi dia ngejar bikin konten biar dipuji. Akhirnya 100 orang komen 99 muji, cuman satu yang julid tetap ngambek. Terus ngapain, mau sampai kapan gitu. Anggaplah satu dunia benci kamu, tapi yang bikin kamu suka sama kamu. Terus mereka bisa apa? Ya, nggak laku mulut orang. Ya. Kalau bentuknya kritik membangun silakan, tapi kebanyakan kan gitu aja julid. Dan namanya mulut orang ya, dikatain, monyong kamu. Emang begitu dikatain gitu mulut kita langsung mancung? Enggak, gini-gini aja. Malah yang nyebut monyong yang harus majuin bibir. Karena sulit nyebut monyong tanpa majuin bibir ya. Jadi menyeng nanti. Ya udah gitu. Silakan. Bukan berarti nggak boleh berbuat untuk orang ya. Kita berbuat untuk orang. Aku kerja ini buat orang. Ini buat ngasih nafkah anak dan istri. Tapi tingkatin lagi. Aku nafkahin anak istri karena Allah suka. Nah gitu aja. Karena kalau misalnya anak kau udah ngelakuin ini untuk orang. Terus punya ekspektasinya ke orang. Terus akhirnya orang itu nggak balas ekspektasi kita, ya pantesan, wajar sih kalau itu sedih. Nah masalahnya orang itu jahat ke kita nggak melulu dianya jahat, orang itu ngecewain kita, tapi karena sederhana dia tuh manusia terbatas. Contoh, kita nolong orang, orangnya pengen balas budi, OTW balas budi meninggal, berarti dia nggak balas budinya karena apa? Karena dia jahat atau karena nggak ada umur? Karena nggak ada umur kan? Yang repot kalau kita mewajibkan, oh aku bahagia harus nunggu orang baik dulu ke aku, atau mau sampai kapan? Gimana caranya? Tapi kalau kita udah bikin Allah suka, mau hidupnya nggak pernah ngerasain duit miliaran, kayak belum pernah ngerasain daging wagyu, steak import terkenal, kata Allah senang aja. Duduknya sambil makan standar 1 naik, pakai lauk paling nikmat, syukur, padahal cuma nasi sama tempe. Yang koruptor lagi makan di restoran, capek mikirin, aduh. Ini duit kudu saya cuci di mana lagi? Nggak boleh pakai nama saya nih. Makanan enak itu, jadi pahit.
Ya, hatinya kan digenggam sama Allah. Iya, aku juga baru sadar itu ketika beranjak fase dewasa ya, bahwa hidup tidak sehitam putih yang kita bayangkan saat masih kecil ya. Hmm, Kayak sesuatu yang mahal bukan berarti bikin kita happy gitu. Kita nggak pernah tahu emotional state seseorang di momen itu. iya. Kayak tadi mungkin hari ini aku happy sekali Ustaz, karena nanti sore itu ada temanku yang dari Aceh, nggak pernah naik pesawat, Hmm, datang hari ini naik pesawat, kita Masya Allah. cover untuk main ke Jakarta. Masya Itu Allah. aku dari tadi malam, wah happy banget besok gitu. Masya Allah. Itu momen yang sederhana bagi aku karena aku tahu dia pasti happy, that's why aku happy juga. Oke, iya, Ya, iya, iya. nah dari situ aku kepikiran bahwa apakah di hidup ini itu kita hanya dalam konteks beribadah kayak mungkin sholat dan segala macam, tapi cuma di situ doang, cuma di situ doang. Sedangkan kita melupakan fase kayak mengubah hidup orang lain atau meringankan beban orang lain dan segala macam. Kalau salah satu ini hilang, apakah sudah dijanjikan surga atau emang harus combine? Makanya definisi ibadahnya itu yang harus diperluas ya. Ibadah itu kan gak cuma ibadah mahdoh yang ada tata cara bakunya kayak sholat, harus wudhu dan segala macam. Tapi juga ada ibadah yang goir mahdoh kayak tadi. Ya dia bisa jadi dia sholat cuma 5 waktu itu juga buru-buru. Tapi dia ngelakuin itu semua karena habis ini dia harus ngurus lansia yang harus dia ganti popoknya lagi. Dia nggak enak karena kepikiran dengan anak tetangga ini, dia tahu dia lapar, dia tahu dia anak yatim piatu jadi pulang harus beliin roti untuk dia. Dan ketika akhirnya kita naruh kebahagiaan di hati orang lain ya gitu kan. Lama-lama nanti pola hidupnya berubah. Dari yang bertanya mana yang aku suka jadi mana yang Allah suka. Dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia sekarang bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Lebih enak. Deh. Lagian kita bahagia dengan beli barang udah gitu. Wah, handphone terbaru nih. Wah, sekali balas WA langsung dielap lebih glowing daripada mukanya sendiri. Tapi nanti udah 5 tahun 7 tahun pakai dijadiin ganjelan standar motor juga nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau misalnya kita dapat bahagia dari nyenengin orang, Ramadan deh misalkan ya, beres dari Ramadan. Kini Ramadan tuh orang bilang lagi krismon, lagi kayak gimana, lagi ekonomi sulit kayak gimana, tetap aja berkah, berkelimpahan itu makanan. Tahu-tahu kita dibungkusin padahal udah kenyang. Di rumah juga nggak akan dimakan, mau langsung tidur, besok udah sahur lagi. Sahur juga udah ada makanan di rumah. Akhirnya di lampu merah dia kasih tuh makanannya ke orang. Dan yang terimanya benar-benar ya Allah kok makasih, ini saya udah nggak makan dari tadi pagi, ini terima kasih, mudah-mudahan diberkahi, dikabulkan segala hajatnya. Saya cuman ngasih sesuatu yang bakal saya buang dan bakal jadi sampah dan gak saya butuh. Kok bisa bikin orang segitunya? Dan ketika orang ngedoain setulus itu, bohong kalau kamu bilang hati kamu gak senang. Itu kan sesuatu yang padahal bakal kita buang, gak butuh. Kok bisa nyenengin kamu sampai segitunya? Ketika kamu ingin kayak gitu, loh aku bisa loh beli 100 porsi kayak ginian tiap hari. Dan ternyata berarti ada 100 orang lagi yang bisa bakal doain kayak gitu. Berarti bisa naik nih kesenanganku dengan cara ini. Jadi kesenangan tuh gak cuma sekedar yang tadi, yang nafsu suka, yang punya barang ini itu, gitu doang. Dan kalau berasal dari kayak gitu bisa bosen. Tinggal kita mau ngejar kebahagiaan yang kayak gimana nih. Gitu aja. Kenapa kita insecure? Kenapa kita insecure? Nggak yakin kali sama Allah. Nggak setegas itu juga sih sebaiknya jawabnya. Cuman ya, Oke. iya, gini ya. Kita tuh stres tuh karena 2 hal. Umumnya ya. 1 karena nggak tahu mesti ngapain. 2 karena ngerasa dirugiin. Itu secara garis besar kayak gitu. Apa obat buat yang pertama? Kalau kita nggak tahu mesti ngapain, berarti kita mesti tahu mau apa, mesti tahu mau ngapain. Berarti perlu apa? Perlu ilmu. Nah, dan silakan kaji. Yang kau yakini ternyata setelah mendapati pelajaran sejauh ini, ternyata Islam itu sesempurna itu. Semua bahasan ada di situ. Mau bahasan apa aja ada. Kita pengen kuliah jadi arsitek, jadi koki ada. Tapi pengen jadi ayah yang baik, ibu yang baik kan nggak ada. Islam punya ilmunya, gitu. Karena kalau kita nggak tahu ilmunya capek, stres. Lagi duduk di pesawat, tiba-tiba pilotnya keluar dari kokpit sambil megang perut. Pak, saya mules setirin dulu dong. Kan kita panik, ya nggak? Kenapa kamu panik? Karena kamu nggak tahu cara nyetir pesawat. Coba kamu pilot juga berpengalaman 30 tahun. Kalem Pak, ke saya weh. Nyetir tuh, di ganda perem sama dia kali sambil merem. Ya. Jadi kita nggak tahu mesti ngapain. Maka gimana caranya biar tenang? Obat yang pertama tahu kita perlu ilmu. Terus nggak mau ngaji hidup, ya selamat capek ya. Nggak harus ilmu ngaji aja sih. Silakan ilmu yang dunia yang lain juga. Yang kedua, kita kan ngerasa stres karena tadi ngerasa dirugiin. Ya sudah, kita pakai kacamata di mana kita nggak akan pernah rugi sama sekali. Kacamata iman. Iya juga sih. Iya juga sih. Nolongin orang, orangnya jahat. Ya dia yang rugi, dia yang jahat, masa kita yang dihukum.
Tapi kamu nolongin dia nyebelin. Ya kan saya nolongin dia bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Weh. Tapi kelakuannya nyebelin. Meninggalkan gak ditanya kelakuan dia. Iya. Tapi tetap aja kamu dikhianati. Saya mah bakal mati. Cita-cita mau ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Berarti aku kehalangan ke surga, kelakuanku sendiri. Digugurin sama kelakuan dia. Harusnya kita traktir seblak dia tuh. Paling heran. Kenapa kamu traktir saya seblak padahal saya habis fitnah kamu? Bukan sayanya yang baik. Ini Allah dan Islamnya. Oh gitu Islam. Ajarin saya ngaji dong. Tuh jadi hidayah. Udah enak. Untung terus kan? Untung. Ya. Kita balik ke ngomongin tentang dosa tadi ya. Karena aku banyak hal yang aku sangat-sangat penasaran dalam konteks dosa. Mungkin di kepala aku dosa itu sesuatu yang merugikan kita sendiri dan merugikan orang lain. Tapi agar kedepannya kita tahu bahwa ini definisi dosa, karena siapa tahu kita ngelakuin hal yang kita nggak biasa aja, tapi itu dosa. Kalau dari kacamata Ustaz sendiri itu bagaimana ngelihat konteks dosa supaya aku atau teman-teman kedepannya yang tadi yang kita mungkin nggak sadar, kedepannya bisa diminimalisir atau langsung dimusnahkan gitu. Kalau kita mikirnya dosa itu apa yang ngerugiin diri kita, nanti orang sedekah dianggap ngerugiin diri kita, padahal itu kebaikan. Ngurangin duit sendiri kan, dan nggak tahu kapan dia balikin lagi, ya nggak? Dan kita juga nggak ngarep itu biasanya kalau udah benar-benar ikhlas biasanya. Makanya yuk jangan ikut pendapat kok ikut pendapat manusia yang sudah paling dipilih Allah aja. Kata Nabi, dosa itu yang membuat kamu gelisah dan tidak ingin diketahui orang lain. Coba orang nyolong sendal di masjid, ditolak orang, hey bro, enggak saya nggak ngambil, gelisah dia. Dan sebisa mungkin nggak pengen diketahui oleh orang lain. Makanya nggak ada orang yang korupsi update status. Alhamdulillah berhasil makan uang rakyat hari ini. Nggak ada. Oke, ya. Iya kan? Iya, sederhana. Tapi sederhananya gitu. Yang harus juga kita bisa ambil highlight-nya adalah, oh dosa itu, meskipun gara-gara kamu ngelakuin dosa itu kamu dapat duit miliaran dari ngambil punya hak orang lain, tapi pasti bikin kamu gelisah. Dan kamu nggak pengen diketahui orang lain. Jadi kalau kita pengen ngelihat ini jadi dosa nggak ya? Lihat aja. Kamu gelisah nggak pas lakuin itu? Dan kedua, kalau diketahuin orang lain gimana? Jadi contoh misalkan ya, gitu, masjid ya itu aduh kotor ya, aku lagi kosong nih nyapuin lah. Orang ternyata ngelihat, ya udah nggak apa-apa. Terus kenapa? Emang saya lagi ngapain? Emang saya lagi maksiat? Orang lagi nyapuin masjid kok. Ketahuannya silakan aja gitu kan. Nggak pengen diketahui orang lain dan dia anteng adem ayam aja, gitu. Ya. Kecuali kalau dia misalkan ngarep yang lain pengen dipuji, ya udah berarti kan jadinya ada niat yang salah itu mah. Tapi kalau dia benar-benar niat benar, cara benar, sederhana dosa tuh kayak gitu. Makanya ketika akhirnya dosa tuh kayak gitu, ada orang yang rela keluar duit miliaran untuk dia bangun masjid. Padahal dia ngumpulin miliaran itu ada yang harus kerja bertahun-tahun dulu. Rugi nggak dia? Tergantung sudut pandangnya. Kalau bagi orang yang cita-citanya kaya dan kekayaan adalah segalanya, itu tindakan terbodoh bisa jadi. Tapi ketika tadi dia adalah orang yang ya tujuannya adalah sesuai penciptaku, dan aku tahu kalau yang jelas-jelas maksiat di luar sana aja tetap dapat rezeki, masa aku nurut sama dia aku malah dipelitin sama dia, nggak masuk akal. Jadi dia tetap tuh keluar duit segitu, nolongin orang meskipun orang nggak terima kasih. Bahasa film-filmnya mungkin cinta yang tulus bla 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 lah gitulah ya. Tapi ya udah, nggak akan bisa tulus kalau misalnya tidak, akan sulit untuk tulus kalau kita belum arahinnya ke Allah. Ya, jadi ketika ada orang mencintai orang dengan tulus, meskipun dia dijahatin kayak gimana, ya lihat aja kalau misalkan dia beneran masih bisa stres, ya berarti ada yang dia pengen. Karena kalau udah bener-bener yang ngejarnya Allah, ya orang balas budi nggak balas budi dia tahu Allah tetap mencatat amal solehnya. Dia berarti stres apa? Udah tercapai kok tujuan dia untuk dicintain Tuhan. Jadi lebih enak kan jadinya ngapa-ngapain. Iya. Dosa lah ketika kita gelisah dengan apa kita lakukan dan kita tidak ingin orang lain melihat kita. Bukan ketika kita gelisah, apapun yang membuat kita jadi gelisah dan tambah tidak ingin diketahui orang lain. Garis bawahi tidak ingin diketahui oleh orang lain gitu ya. Sorry for asking. Di fase dulu pernah mengalami banyak hal yang tadi pelajarannya. Apakah takut orang itu tahu apa yang dilakukan oleh Koyan Limo tuh pada waktu itu gitu? Iya kan, makanya kalau punten ya dia bandar narkoba misalkan gitu ya. Terus kenalan sama orang gitu. Ya kerjanya apa? Oh aku kerja di sini di Swalayan. Kamu kerjanya apa? Bandar narkoba dong. Nggak ada yang kayak gitu pasti. Sembunyiin dia pasti. Karena satu meskipun dia ngomong kayak gitunya nggak takut sama Allah pun, itu dia blunder.
Ntar dilapor polisi, ntar dia orangnya nggak peduli, tapi nanti orang heran, "Oh, duit kamu banyak, kamu nggak kerja, nggak terdaftar kerja di perusahaan apapun, ya ternyata jualan narkoba ya misalkan kayak begitu ya. Jadi ya takutnya beda aja gitu. Ke arah mana nih takut? Mungkin ini bisa dilihat dari kacamata bersyukur kali ya. Mungkin ada orang yang menonton podcast ini, mereka merasa bahwa gaji gua kecil. Tapi kamu kalau ditanya sama orang kerjanya apa, kamu jujur kamu kerja itu, which is Iya kan? halal kan. Tapi banyak Nggak orang di malu. luar sana yang mungkin uangnya bisa miliaran-miliaran per bulan, tapi dia nggak pernah jujur sama apa yang dia kerjakan ya. Tunggu bisnis ini nih, padahal aslinya dari mana? Ya udah, karena tadi ya salahnya kabar baiknya kita punya panduan yang nggak mungkin salah itu loh, enak jadinya. Khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaiknya petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh dari Rasulullah. Jadi ketika udah Al-Qur'an udah nyebut, hadis Nabi yang sahih sudah nyebut, udah punya panduan baku gitu. Kita bayangin coba masuk ke dalam hutan nggak trial dan error, nggak didampingin guide, nggak bawa peta. Oh ternyata belok ke sini jurang nih. Mending kalau nyawanya banyak kayak di game, bisa ngulang lagi dari awal. Cuman kalau misalkan nggak kayak gitu stres. Coba dibandingin dengan saya perlu bawa apa nih, tapi didampingin guide. Nggak mau bawa air, nggak usah. Nanti saya lewatin ke mata air. Saya perlu bawa makanan apa nih, nggak usah. Nanti saya lewatin ke kebun apel, doyan apel kan. Nanti udah makan apel aja di sana. Saya nggak usah bawa apa-apa. Iya nanti saya tunjukin jalannya. Kita tuh hidup pasti udah kayak gitu. Dan itu adanya di Al-Quran sama di hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kitanya aja kali nggak mau ngikutin dia. Kita kan baru mau minum sambil duduk setelah baca penelitian profesor di Jepang bahwa itu ternyata nanti efeknya ke ginjal lah. Nabi udah lakuin 14 abad yang lalu. Iya. Kemana wae bos. Iya. Gitu jadinya. Iya sih. Banyak hal di dunia ini yang mungkin dipuja dan dipuji per sekarang dari sisi keilmuan. Sebenarnya itu udah ada di Islam, kayak konteksnya sekarang semua kan di package lagi, bangun jam 5 pagi gitu. Kita udah ada sholat dari ribuan tahun yang lalu gitu. Iya. Baru nyadar tapi. Apa keistimewaan kita sebagai manusia konsisten berpuasa di bulan Ramadan? Ke ayat lagi dulu ya, baru ke hikmah ya. Perintahnya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ternyata disuruh puasa itu Al-Baqarah 183 agar jadi orang yang tattaqun, bertakwa. Terus emang kenapa kalau bertakwa? Kita pindah ke ayat lain ada wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu agar kamu bahagia. Itu diulang kurang lebih 11 kali di dalam Al-Quran. Supaya kamu beruntung, supaya kamu bahagia. Ya. Gimana ceritanya nahan lapar jadi bahagia? Prosesnya gini ya. Setelah kita akhirnya puasa nih. Lama-lama ketika akhirnya udah mulai puasa itu kan hari pertama mungkin lebay lah. Makanan sebanyak-banyak dibeliin. Ya nggak sih? Yeah. Nanti coba makin ke hari akhir itu makin biasa aja. Yang ada aja dah. Udah mah sibuk, udah mah harus mikirin ini panitia itu segala macam. Ya udah nasi kotak. Ekspektasinya menurun. Bayangin kalau itu diterusin lagi 30 hari aja udah ngerubah diri kita. Apalagi kalau misalnya ditambah lah ya. Dia puasa Nabi Daud. Yang paling tinggi nih. Puasa sunnah Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Nanti kalau kita kayak gitu, akan ketemu hari yang giliran puasa enggak ada yang traktir. Giliran puasa ada yang traktir. Kok jadi ke situ kok? Iya. Nanti lama-lama kita, aduh gimana ya? Batalin lagi, kapan lagi makan di restoran mahal kayak begitu? Begitu dicobain, naon gini doang kurang asin. Mendingan dia makan di rumah. Ternyata nggak seenak yang dibayangkan. Ya. Atau kalau misalkan ternyata nanti dia tetap pilih puasa nyampe rumah, ya udah sih ternyata makan steak wagyu tenderloin import sama nasi pakai tempe bacem yang nyaris basi tetap kenyang juga. Di perut sama-sama kenyang, apalagi keluarnya sama-sama bau, ya nggak? Nggak ada makanan, kenapa ini mahal kok? Oh iya nanti keluarnya wangi, nggak tetap bau. Ya. Jadi lama-lama sesuatu yang fundamental seperti makan aja kita jadi biasa aja. Yang ada aja lah, udah. Ada syukur enggak udah. Pelan-pelan bahkan bagi dia nanti makan itu jadi sesuatu yang penting. Tapi aku makan supaya aku sehat jadi aku bisa ibadah. Di saat ada orang lain yang makan itu, pokoknya aku harus makan itu, nggak bisa. Rendangnya datang, sini, masa rendang ini? Kok pengennya restoran yang itu ya? Di saat orang lain belum tentu makan setahun sekali daging, dia makan daging tetap ngambek. Udah di depan mata tuh dagingnya tinggal telan. Ya, dengan puasa akhirnya kayak gitu, sesuatu yang jadi fundamental di perut aja yang kalau dia nggak makan mati, dia udah jadi sesuatu yang biasa aja. Ada syukur nggak juga nggak apa-apa. Ya udah gitu-gitu aja. Ya, apalagi nanti kalau dia mendapati, loh kok ternyata
ini ya, aku lebih langsing ya, aku lebih sehat ya. Ya itu ada efek samping yang lain. Meskipun gak harus jadi tujuan utama. Nanti lama-lama ketika perut aja udah kayak begitu, nanti dia lama-lama ngelihat, oh tetangga mobil baru. Ya udah sih, mobil teh kaleng, dipakein plastik, dipakein kaca, dipakein karet, fungsinya nyampe. Saya nggak punya mobil juga nyampe. Berapa banyak orang nggak punya pesawat nyampe Makkah? Coba kita semua masing-masing punya pesawat, mau parkir di mana? Ribet. Iya. Ya lama-lama dia mulai bisa, yang tadinya iri dengan sesuatu yang gak harusnya dia iriin, dia mulai nggak iri. Sesuatu yang penting bagi dia juga jadi ada, syukur, enggak juga nggak apa-apa, dia tetap sehat juga. Sehingga nanti kalau udah akhirnya punya mental kayak gitu, kan lebih mudah bahagia, lebih mudah dibahagiakan, baik bahagiain diri sendiri atau bahagia dengan keadaan daripada yang tadi uang banyak tapi marah tiap hari karena gak mau, saya harus rendang yang ini, nggak bisa, lu penghinaan ngasih gua rendang kayak begini. Penghinaan apa sih bro, makan aja sih, riwah amat sih lu. Iya. Heeh. Sedangkan bagi nggak bisa, bangun rumah saya pengen cat warna merah, begitu merah nggak bisa, saya merahnya marun bukan burgundi, nggak ngerti bro, yang penting rumah nggak kehujanan. Bukan berarti nggak boleh ya, orang yang ngerti seni Iya, juga iya, mungkin iya, kok nggak ngerti seni, iya, mohon iya. maaf. Cuman banyak sekali hal yang seharusnya kita nggak marah tuh, ngapain dimarahin gitu. Dan itu tuh dilatih dengan kita puasa. Kita bayangin puasa sesuatu yang halal bagi kamu dan penting bagi kamu aja kamu suruh tahan. Karena Allah tahu makin kamu nggak bisa nahan dan kamu penuhin semuanya, makin kamu menderita. Hei, bahagia itu bukan punya segala-galanya. Bahagia itu justru melepaskan segala-galanya. Tinggal pemilik segala-galanya aja yang ada di hati. Kita sih segala macam dimasukin ke hati. Udah tahu sempit. Ini hartaku, ini jabatanku. Ih, sempit. Udah satu aja yang ditaruh Allah doang. Makin kamu punya segala-galanya, makin kamu sulit bahagia. Bukan berarti nggak boleh punya, tapi kalau itu kamu jadikan pesaing Allah di hati, capek. Makanya anak kecil lebih bahagia dari kita kan? Iya. Karena anak kecil lebih, dia juga nggak ngerti sih fikih ibadah, tapi dia nggak punya pesaing Allah gitu di hati. Kita kan makin gede pesaingnya banyak. Iya sih. Ya Allah, ini hartaku, ini jabatanku sudah kurintis puluhan tahun. Ih, di aku, udah dibilang jangan di aku, titipan. Semua ditaruh di hati, pantesan engap, sempit. Anak kecil nggak punya itu semua, sederhana dia. Meskipun dia juga nggak ngerti fikih ibadah, ya udah. Ketika ada pesaing Allah di hati, selamat menderita. Gitu. Mungkin selama ini kita selalu memakai topi bahwa apapun di dunia ini tuh milik kita ya. Mm. Sehingga tiba-tiba sesuatu yang mungkin tidak sesuai sama ekspektasi kita punya jabatan ini, sehingga orang lain nge-treat kita seperti ini, kita bisa aja marah, kita bisa aja kesel gitu. Iya. Karena aku maunya di-treat di level seperti ini. Gitu. Iya. Dan banyak orang karena merasa dia oke, aku punya jabatan ini, aku seorang A, aku seorang B, sehingga kamu yang tadinya balas chat aku harusnya 1 menit, kamu balas 1 jam kemudian, aku bisa aja marah gitu. Banyak hal yang kemudian terbawa sampai ke konteks ego itu. Untuk bisa di level kemudian kita ini mindful, kita ini tahu kita hanya manusia biasa. Untuk di level itu harusnya berangkat dari mana? Satu, sadarin dulu ya, kalau kita jadi orang kayak gitu berarti kita ketipu sama topeng jabatan. Aslinya yang dijilat bukan kamu kok, jabatanmu. Buktinya orang ganti penjilat itu ngejilat pengganti kamu, Ya. bukan kamunya. Ya. 2, jujur sama diri kamu sendiri, kamu tuh manusia seperti apa. Allah tahu kita kalau sendirian ngapain aja. Terus gara-gara kamu dikasih topeng yang dititipin sama yang ngasih, kamu dititipin harta, kamu dapat jabatan. Itu kan gara-gara saya kampanye? Enggak. Allah mau buka satu aib kamu juga selesai kamu, udah. Iya. Bukan gara-gara kamu kampanye jago-jago ngomong, enggak. Kamu belum ketahuan selama ini bukan karena kamu jago ngomong, jago nyembunyiin, enggak. Allah lagi tutupin aja. Allah masih kasihan sama kamu, udah gitu aja. Berani jujur deh sama diri sendiri dulu. Ketika udah berani jujur, gini, pernah nggak sih ngelihat ada orang terlalu dibaikin sama orang, akhirnya jadi nggak enak sama orang itu. Aduh, gue kalau udah dia yang minta nggak mungkin nolak, dia baik banget sama saya. Ke orang aja bisa gitu loh. Iya. Ke Allah kita nggak bisa gitu. Atau ini pernah ada tetangga, tahu-tahu datang ke kamar perempuan nyamperin istri lagi nangis. Kamu kenapa nangis, kata istri. Ternyata di sebelah itu pacarnya lagi selingkuh. Dia telepon ibunya datang tuh, ibu si perempuan. Gedor-gedor kamar si laki-laki. Kamu udah saya beliin motor, kamu ternyata selingkuh. Itu laki-lakinya tinggi, gede, ibunya kecil. Yang secara fisik sebetulnya dia tinggal keluar, nonjok si ibu mental berapa meter mah dapat itu. Atau lehernya muter kali ke belakang. Ya, tapi dia nggak berani keluar.
Padahal diteleponin bunyi handphonenya di dalam, ketahuan dipencet matiin lagi, sempat kedengeran. Jadi jelas dia ada di dalam. Ya. Tapi kenapa dia nggak berani keluar? Kenapa? Ngerasa punya salah. Kenapa kadang kita nggak bisa kayak gitu ke Allah? Berapa kali ninggalin sholat, berapa kali nyakitin hati orang tua, berapa kali ngucap yang nggak seharusnya. Nggak pernah ngerasa salah tuh di hadapan Allah. Orang ngerasa ini layak ku dapatkan, enggak. Hei, kamu jujur sama diri kamu sendiri. Udah mulai dari itu dulu aja. Nanti pelan-pelan ketika akhirnya tujuanmu sudah berubah jadi Allah, kamu mau sombongin apa? Sadar. Misalkan tampan, cantik, rupawan, hidungnya mancung kayak perosotan TK. Dia sadar, oh iya Allah yang bentuk hidung ini gitu. Aku kaya gara-gara aku pinter. Allah yang ngasih otak. Kamu hanya perlu cangkang cau, kulit pisang, kepeleset, ngageledag, seetik, benjol, nama lupa. Mudah kalau Allah mau kasih. Dibikin mati juga gampang, manusia itu gampang sekali keracunan. Salah pakai apa aja bisa ini, keselak aja bisa meninggal gitu. Jadi inget itu dulu. Ketika akhirnya nanti sadar, akhirnya tujuannya ke Allah, ya nggak bisa, nanti pengen ngerendahin orang. Jadi nggak berani nebek lagi, nebeng beken. Kadang yang latihan suaminya jadi jenderal, yang galak istrinya ikut latihan enggak. Nebeng beken, kamu nggak tahu siapa suami saya? Ya nggak tahu bu, sok atuh ibu cerita. Ya, emang saya dukun tahu segala macam tentang keluarga ibu silsilahnya. Ya udah gitu. Iya. Terus orang yang kayak gitu nggak bahagia, pasti capek. Ya, serba pengen diaku, diapain, enggak, kalem. Ya. Iya. Sering kok with konten-konten viral ya yang let's say berantem di jalan tol segala macam. Iya, Pasti kamu nggak tahu. openingnya itu ya. Gue panggilin ini bang, panggil nih nggak punya nih pulsanya dari saya, sok mau hotspot ya, ini gituin aja tawarin, ladenin aja kalau kayak gitu udah diemin, capek sendiri, jadi ketipu topeng ya itulah kalau tujuannya belum Allah, jadi bahagia tuh harus punya ini punya itu, pasanganku begini dan begitu, lama-lama pasangan cuma jadi aksesoris dia aja, gitu. Sebetulnya dia aku nggak sesuai tipe banget sih, tapi dia kan anaknya gubernur, ya, jadi nanti kalau nikah sama dia aku nanti dapat privilege apa segala macam. Jadi pasangan apa nyari aksesoris, hai kamu capek sendiri nanti. Taunya belum 5 tahun ketangkap KPK kan capek, ya. Jadi ya udah, selamat menderita, gitu Om. Bagaimana harusnya kita menjalani hari-hari dengan lebih tenang, dengan tahu bahwa dunia ini di luar kontrol kita gitu. Agar di fase apapun kita menjalani hidup, tidak ada yang kita benci, kita tidak pesimis sama janji Allah dan sampai kita mati, sampai kita meninggal nantinya, kayak di konteks film Men Koloto tadi, ya kita akan bertemu dengan beneran damai, peace itu sendiri gitu. Pengalaman sih memang. Makanya apa yang dialamin A Man Called Otto juga kan dia udah ngalamin itu. Kenapa banyak orang yang lebih bijaksana itu kebanyakan orang-orang yang lebih sepuh. Karena dia udah pernah nyobain semua kekecewaan. Kecewa ke hartanya pernah. Kecewa ke jabatannya pernah. Ya, dia udah nyampe di titik apa lagi dong yang gak bakal ngecewain saya. Oh katanya ada Allah tuh. Akhirnya dia sujud. Baru nyadar, andai gitu tahu aja dari dulu saya nurut ke Allah. Cuman ya gak ada yang terlambat. Ya kan? Nah bayangin ya misalnya ini guru, pernah ada seorang guru pernah ngingetin kita kayak gini. Anggaplah ini kamu mati dan udah nyampe neraka nih. Pas lagi capek disiksa, minta ya Allah pengen hidup lagi ya Allah. Sehari aja. Ya, dikasih kesempatan sehari. Sehari itu kira-kira nih pengen gampang marah gak pas dicaci orang? Bodoh amat gak peduli. Pengen gampang kesel gak setiap kali tetangga ganti mobil baru? Bodoh amat, gak peduli, 24 jam lagi gue jadi orang baik, gue mati balik lagi ke sono nih. Ya. Cuma pertanyaannya, terus kenapa harus nunggu mati dulu baru jadi orang baik? Hei, sekarang gue mumpung masih hidup, ayo. Sebaru jadi baik nunggu kayak gitu dulu, udah dari sekarang aja. Jadi sambil mikir gitu, sambil pengalaman itu terkumpul nih, pengalaman hidup kita, ternyata kita pikir kesel banget, ternyata begitu kejadian, ternyata alhamdulillah. Atau hal yang kita menurut kita seneng banget ternyata nggak kejadian, kesel-kesel atau udah bahagia banget ternyata loh wah, kenapa malah jadi begini ya, nggak sesuai dengan keinginan. Kayak gitu tadi, harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan pada apa yang kita suka. Temenan sama bapaknya kaya bisa tenang aja lah, besok bapak saya kaya, ujian tinggal nyogok rektor misalkan. Ya,
Dan lagian kita tinggal di tempat yang bisa beli ijazah kok, tenang aja. Misalkan. Oke. Jangan nyambung kemana-mana ya. Iya. Terus dia tenang misalkan kayak gitu. Itu bisa tenang gara-gara bapakmu kaya, gara-gara kamu temenan sama gubernur, gara-gara ini kamu punya peluang untuk dicintai pemilik alam semesta loh. Deket sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti. Apalagi deket sama yang punya dunia. Dan orang-orang yang kamu jadiin pelindung, backingan itu mau sampai kapan? Iya. Rekor presiden paling lama tuh ya udah 32 tahunan, udah habis sama umur, ya. Firaun lah lebih lama, Firaun 400 tahunan dia hidupnya. Ini tetap aja tuh ya, udahan-udahan juga nggak bisa selama-lamanya. Jangan salah naruh backingan ya ke Allah aja. Aku suka sekali part tadi ya, yang ketika Ko Dennis bilang, bayangkan kita meninggal dan kita masuk neraka, lalu kita diberi kesempatan 1 hari aja untuk memperbaiki diri kita kan. Nggak akan peduli itu omongan orang. Iya. Nah sekarang bayangkan hari ini kita gitu. Hari ini kita ngelakuin apa yang tadi kita udah masuk neraka, diberi 1 hari kesempatan untuk hidupnya. Wow, itu bagus banget. Kita pasti akan lebih menjalani hari-hari yang penting-pentingnya doang. Hal-hal yang penting pasti kita eliminasi. Kalau nggak salah film tadi Man Called Otto ya. Iya. Pernah nonton film ada judulnya Fall for You. Fall for you, gak pernah. Lupa ya. Pokoknya itu kalau nggak salah judul. Ini nyeritain si perempuan ini, dia meninggal hari itu. Tapi begitu meninggal dia melek lagi 24 jam sebelumnya. Oke, balik ke 24 Balik sebelum dia Nah, meninggal. Iya. Terus dia sempat ngerasain tuh, aku mau hidup sesuka aku aja lah. Ngomong jahat ke ibunya, semua unek-unek dikeluarin ke teman-temannya, akhirnya berantem, dimusuhin segala macam. Meninggal lagi tetap ujung-ujungnya. Nanti balik lagi ke hari itu. Sampai akhirnya tadi ya itu dia ya. Kalau ini benar-benar hari terakhir, dan ini bisa jadi hari terakhir kita tahu. Kata siapa nanti pulang nyampe ke rumah. Iya sih. Bisa jadi udahan. Ya kan? Jadi ya udah. Itu akhirnya dia benar-benar nyadar. Dan segitu itu film nggak pakai sudut pandang agama sama sekali. Dia benar-benar cuman hidup terserah kamu terserah. Tapi kalau ini hari terakhir kamu gimana? Dan ternyata momen paling bahagia bagi dirinya adalah yang paling tidak dia sesali adalah itu. Hari itu yang tadinya selalu judes ke mamanya, peluk, cium, sekedar I love you mam, terima kasih udah masakin aku setiap hari. Ke adiknya yang selalu judes, aku temenin kamu main yuk hari ini. Padahal dia selalu diajakin main sama adiknya, selalu dimarahin, masuk ke kamarnya aja nggak boleh. Dilakuin itu semua. Nyadarin itu benar-benar hari terakhir dengan orang yang kita sayang. Dan di hari itu tetap akan ada yang julid sama dia. Ya, terus kenapa? Yang paling penting emang kenapa? Anggaplah akhirnya mereka suka sama kita, muji kita juga, terus kenapa? Yang paling penting kan kita bahagia sama orang-orang yang kita sayang juga kan. Mahal itu asli. Iya. Steve Jobs juga pernah bilang di commencement speech-nya di Stanford University, dia bilang, membayangkan hari kita meninggal justru bikin kita itu melepas topi kesombongan. Topi yang selama ini kita embarrass banget, kita malu. Dan kita akan jadi manusia yang benar-benar menghargai waktu kita dalam 24 jam ke depannya. Kalau boleh ditanya, titik terendah Ko Dennis Lim itu seperti apa, di fase apa, dan kemudian dari titik terendah menuju ke fase yang lebih sehat seperti sekarang, itu bagaimana prosesnya? Titik terendah itu justru ketika di Thailand. Jadi bandar judi dengan pemasukan yang nyaris tidak terbatas. Tidak ada yang terlalu mahal, semuanya bisa dibeli. Punya segala-galanya, tapi nggak punya Allah di hati. Titik tertingginya ketika kehilangan itu semua, diambil itu semua, nggak punya apa-apa, kecuali tinggal dahi dan sajadah yang bersujud sambil nangisin dosa-dosa. Itu titik tertinggi. Titik tertinggi ketika dia dekat sama Tuhannya, tapi secara materi dia nggak ada. Iya. Kenapa? Apalagi soalnya yang lebih berharga daripada Allah. Kalau sekedar pengen kaya terusin aja di sana. Kalau pengen sekedar kaya jadi koruptor aja lebih kaya juga. Tapi banyak orang yang dia nggak korupsi, dia hidup lurus cuman jadi guru honorer atau guru ngaji di desa, di kampung, santrinya cuman satu, itu juga cuman satu terus ketiduran lagi santrinya. Gajinya enggak, kadang cuma dikasih singkong. Bahagia tapi dia tenang. Sedangkan yang koruptor mikir setiap hari gimana caranya dia nggak ketahuan, stres, makan nggak enak, punya villa banyak,
Yang nikmatin cuma si mbak yang jaga setiap hari berenang, tiap hari seger. Dianya sendiri belum tentu datang setahun sekali, tapi ngisiin token tiap bulan, ngisi bayar gaji tiap bulan. Bahkan ketika dicek ternyata atas namanya juga atas nama si Bibi. Secara negara punya si Bibi itu. Ngaku-ngaku doang dihisap iya. Ya. Jadi serius, momen yang paling tidak bahagia itu ada ketika punya segala-galanya tapi nggak punya Allah di hati. Ada aja yang bikin ngambek, yang bikin kecewa, bikin sedih, bikin iya banyak uangnya, tapi dibikin keluar banyak juga mudah bagi Allah. Tahu-tahu ada yang belajar nyetir nabrak harus gantiin, harus sakit ini dan itu, yang sakit juga bukan kita misalkan. Giliran akhirnya udah ditinggalin semua ya udah, usaha apapun untung dan nggak sakit-sakit yang nggak jelas nggak ada, ya lah. Ketika udah tinggal ada Allah aja di hati. Dan Ko Dennis juga waktu itu pernah ngerasain jadi guru honorer yang Nah, secara pendapatan juga tidak menentu gitu. Nah, di fase itu, di stage itu, apa yang ada di kepala seorang Ko Dennis Lim, dan bagaimana pada waktu itu dia sangat positive thinking melihat masa depan, dia sangat positif melihat bahwa akan ada pertolongan dari Allah. satu, kalau memang kehidupan dulu yang ditinggalin tuh yang di Thailand udah jadi kehidupan yang baik, ngapain saya berhenti? Ketika kita milih akhirnya ya udah deh saya nyerah deh dengan hidup nggak punya duit kayak gini, balik lagi deh ke misalnya ke yang di sana. Tapi saya tahu ujung-ujungnya kalau saya balik lagi ke sana akan ada hari juga di mana saya akan jenuh lagi, akan capek lagi, akan stres yang nggak jelas lagi, meskipun katanya punya uang punya itu. Tapi ketika akhirnya itu terjadi dan ujung-ujungnya bakal balik nyari Allah lagi, atau ngapain bolak-balik kayak setrikaan? Mendingan stay aja udah di sini. Lagian kata siapa ketika nanti balik lagi ada umur, kalau ternyata matinya pas di sana. Iya. Ya mendingan sekarang aja. Terus kenapa waktu itu stres tetap dijalanin berarti kehilangan duit segala macam? Oh sederhana, karena berarti waktu itu Tuhan saya duit, udah gitu aja. Buktinya ketinggalan duit nggak, ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit baru nangis. Kitanya sih berarti hatinya selain Allah. Jadi oh ya sudah. Sedangkan dulu pulang bawa duit banyak haram, banyak masih ada sisanya tapi haram. Mau dibuang nggak sanggup. Mungkin kata Allahnya, cenah mau tobat, masa sisa uang haramnya nggak dibuang. Ya Allah nggak sanggup, kan ngumpulinnya lama. Tenang, ditolong. Jadi saya banyak ditolong orang. Siapa yang datang sebagai penolong? Tukang tipu datang semua. Iya. Oke. Iya, habis. Ya tadi sampai jadi guru honorer gaji 500.000. Jualan kaos kaki di trotoar, di emperan, di dago. Ya. Tapi tadi, iya ya ini kan pertolongan. Sisa uang haramnya jadi gak ada yang kemakan. Bilang buang sendiri gak sanggup. Ya udah Iya ditolong. Iya kan? Gak tega juga mungkin kita langsung Iya langsung uang gitu. bakar. Enggak sanggup. Karena gak sanggup ya udah ditolong. Cuman itu tadi, ya waktu itu Tuhannya duit. Karena ketinggalan sholat gak nangis, hilang duit baru nangis. Suruh siapa ada pesaing Allah di hati. Jadi hijrah itu justru kan proses ngelepasin segala apa yang melekat di hati sampai nanti tinggal Allah doang. Kenapa berat? Karena hatimu belum Allah, udah gitu aja. Sama kayak ada orang hobi main bola, dia rela tuh bayar lapangan kehujanan, kena sliding tackle, kaki keseleo dan berkata, seru banget mainnya, besok lagi ah. Coba yang gak suka main bola. Gue dikasih duit berapapun gak mau, ngapain beli bola sendiri bisa. Itu bola satu direbutin puluhan orang, bodoh dasar. Mainnya sama. Tapi yang satu bahagia, satu tidak bahagia. Jadi beda sudut pandangnya aja kan. Ya kenapa orang hijrah itu berat tuh, dulu kok sebelum mualaf aku gajinya banyak, uang banyak, kenapa sekarang setelah berislam endorsan gak ada lagi apa segala macam. Ya udah. Nah hatinya juga belum Allah tuh. Tinggal diproses aja, nanti lama-lama kan melepas semua kemelekatan. Akhirnya enak. Iya, iya sih. Dan yang aku bilang seperti tadi, problemnya kita tuh karena banyaknya kemelekatan di diri kita, sehingga untuk melepas sesuatu yang mungkin sebenarnya ini berbahaya bagi kita konteks jangka panjang itu sangat-sangat berat ya. Iya, tapi worth it. Worth it. Iya kan? Iya. Ya ibarat kita ngelihat katana indah banget. Dulunya apa, sebongkah besi nggak ada bentuk itu. Dipanasin, digeprek, dikikis, diapain segala macam. Sekarang begitu udah indah ya udah dikagumi. Ya kita lagi dibentuk kayak begitu. Tinggal nyerah dan tetap jadi sebongkah yang nggak ada bentuknya dan nggak ada artinya. Atau pengen tetap ya udah jadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Gimana? Seru banget kan episode Suara Berkelas hari ini? Nah, salah satu semua kesamaan narasumber Suara Berkelas yaitu mereka gak pernah malu jualan. Mereka pede-pede aja tuh jualan produk atau jasa mereka. Bagi kamu yang mau jualan kelas, jualan produk,
jasa, ada satu fitur di LinkedIn yang bagus banget, namanya Link Appointment. Ini cocok banget untuk konsultan, mentor, coach, dan freelancer. Ini mana gak ada lagi tuh kata-kata kayak kapan ya jadwalnya, jam berapa ya, tanggal berapa ya. Di Link Appointment kau bisa atur jadwalnya, bayar di muka, dan kamu akan dibantu karena dia bakal otomatis langsung masuk ke kalender kamu. Dan kamu bisa atur jam kerja, durasi sesi, harga, bahkan jenis layanan. Jadi gak ada tuh kata-kata kayak PHP. Gak ada pembatalan sepihak dan gak capek lagi ngejar sesuatu yang gak pasti. Kalau kamu belum pakai LinkedIn, aku sarankan pakai. Dan kalau kamu udah pakai LinkedIn tapi belum pernah cobain fitur ini, kamu ngelewatin satu fitur yang sebenarnya memudahkan hidup kamu. 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama yaitu dari Farel ZHN. Apa makna hidup, Ustadz? Sebenarnya manusia ini tidak dibebankan kecuali dengan kadarnya masing-masing kan? Makasih. Nyari sendiri boleh, silakan. Tapi kalau bisa usul, nyari makna hidup yang udah ditentuin sama yang bikin kita aja. Lebih enak kan? Karena kalau misalkan nggak pakai kayak gitu, ibarat kayak kita beli kulkas. Fungsinya kan buat ngedinginin. Tapi kita kalau nggak pengen dicolokin terus dipakai buat naruh gamis juga bisa kok dijadiin lemari. Tapi kan tetap aja nggak akan semaksimal lemari seharusnya kan. Iya. Karena fungsi dia aslinya buat ngedinginin, bukan buat naruh baju gitu. Bisa mah bisa aja. Jadi sama ketika kamu pengen cari makna hidup nih, yaudah sesuai dengan, wah berarti aku hidup harus jadi gini, harus jadi begitu. Boleh, mangga. Yang penting gak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau pengen lebih enak dan lebih powerful lagi, ya sebagaimana kulkas baru powerful ketika dipakai buat ngedinginin. Ya kamu diciptain tuh ada yang bikin, gak tiba-tiba ada tujuannya. Gak iseng, heureuy ya iseng bikin makhluk namanya manusia. Enggak, ada tujuannya. Nah tujuannya udah disampaikan semua di Quran. Contoh, untuk beribadah surat 51 ayat 56, Az-Zariyat ayat 56. Atau sebagai khalifah di muka bumi, Al-Baqarah ayat 30. Khalifah di muka bumi maknanya apa? Surat ke-11 Hud ayat 61, wasta'marukum fiha, memakmurkan apa yang ada di dalamnya. Ya itu kan juga seperti itu. Dan juga menyampaikan kamu pengen bahagianya di dunia aja apa nanti lebih lanjut nih nyampe ke surganya Allah dan di situ abadi. Ya udah, ternyata beramal soleh, tunaikan sholat, menunaikan zakat, berbuat baik, birrul walidain dan segala macam. Dan kamu lakuin itu semua, kamu tambah derajatnya naik, dunia juga pasti naik. Orang kan senang urusan sama yang kayak gitu. Iya, terus kamu akhirnya jadi orang jujur. Amanah, sepeser pun gak berani ngambil yang bukan haknya. Orang senang lama-lama urusan sama kamu. Duniamu lancar, orang rebutan jadi ngasih kamu peluang. Tapi dengan kamu hidup sekenanya, seenaknya, ini tujuan hidupku dan segala macam. Ya udah, akhirnya nanti Allah gak suka, orang juga gampang dibikin gak suka. Akhirnya kena batunya sendiri. Jadi silakan tadi kalau mau minimal ya udah ikutin yang ada di Al-Quran makna hidupnya. Karena ibarat itu udah settingan paling pas. Yeah. Ibarat kalau hero ini build item paling bagus itu tuh. Kamu ganti ini ya kamu nanti apa jelas-jelas fighter dikasih item mage ya nanti ya nggak bisa. Beribadah menjadi khalifah di muka bumi, tapi define dengan Memakmurkan cara apa kamu yang di sendiri juga dalamnya. nggak apa-apa kan? Karena itu Bisa. Yang penting sesuai dengan ya. itu. Ya. Balik lagi Ya. ya. Dia pengennya aku jagonya ngitung kok atau aku jagonya dokter kok, aku jago ngebedah nih, ya. Maka ya udah kamu jangan jadi yang bersihin masjid. Iya, itu pekerjaan yang mulia gitu. Tapi akhirnya dengan gara-gara kamu punya ilmu kedokteran itu dan udah kepalang kuliah Ya. juga, ya sudah kamu berarti beramal solehnya dengan itu. Para sahabat Nabi juga pengennya kalau bisa nimbrung sama Nabi 24 jam, tapi ada yang disuruh nguasain pasar. Iya. Ada yang disuruh nguasain medan perang. Ada yang pengen ikut perang disuruh pulang, kamu sana bakti ke orang tuamu. Disuruh belajar. Iya. Ya, perannya masing-masing macam-macam. Perannya masing-masing ya. Ya. Pertanyaan kedua Ya. dari Muhammad Andri. Dan ini mirip juga pertanyaan kedua bareng Haslimah, kita gabung aja kali ya. Ya. Andri nanya, apakah lelaki itu harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan keluarganya terus sampai dia mati? Terus Haslimah nanya, bagaimana cara berkelas menjauhi laki-laki yang tidak berani berkomitmen dan tidak punya tanggung jawab? Digabung nih. Oke, isilah. Ya sederhana kalau dia nggak berani komitmen dan nggak berani tanggung jawab berarti dia nggak berkelas, sudah gitu aja. Sederhana gitu. Kalau laki-laki gimana? Dia harus nggak bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan orang lain gitu. Ya satu, kita bertanggung jawab itu satu kebaikan dari tanggung jawab kita itu baliknya nanti ke kita lagi juga.
Jadi setiap kali kita baik ke orang dengan entah apapun itu namanya bertanggung jawab, entah kasihan, entah charity, entah apapun, aslinya sederhana, kamu berbuat baik, ngelakuin sesuatu karena Allah dan Allah suka, yaitu kebaikannya balik lagi ke kamu. Ya. Dan kenapa harus dengan sudut pandang itu? Karena ketika nanti kamu baik ke orang, bertanggung jawab ke orang lain, gak cuma ke diri sendiri, nanti ternyata orang itu gak semuanya selalu balas budi, gak semuanya selalu balas memuji, gak semuanya balas kamu dengan kebaikan yang sama, ya kamu gak akan kecewa. Karena tujuan kamu dari awal bukan mereka. Ada orang tetap bertanggung jawab, tapi ya supaya istriku tambah cinta. Suatu saat istrinya wafat duluan atau dia gak cinta-cinta, nanti kesel, rugi aku selama ini berjuang untuk kamu. Tapi kalau misalkan semuanya berjuangnya untuk Allah, ya Allah kapan tidur, kecatat semuanya jadi amal soleh, jadi pahala. Dan itu bekal terbaik pulang. Jadi kan kalau ada yang tanya, terus ngapain atau kita nentuin, ngapain kita tetap ikhtiar maksimal padahal segalanya Allah yang nentuin. Dokter ngapain ke UGD, kalau kata Allah saya sembuh, dokter juga nggak datang, saya juga tetap sembuh. Dasar bodoh, enakan di rumah nyebelin pasiennya. Ya, kita semua berikhtiar, bertanggung jawab tadi bismillah agar jadi amal soleh. Anggaplah ada orang yang seumur hidup dikabul semua doanya, tapi seumur hidup nggak ada ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala, jadi amal soleh. Berarti meninggal bawa apa, bos? Dapat duit, dapat hartanya, tapi emang gituan laku di hadapan Allah? Enggak. Atau bisa jadi ada orang yang seumur hidup nggak pernah dikabul semua doa dan permintaannya, tapi dia tiap ngomong, berucap, bertindak, ketemu orang, semuanya jadi kebaikan, jadi amal soleh, jadi pahala. Meninggal, bisa jadi dia tuh yang paling banyak bekalnya. Dan orang-orang akan berkata, tahu gitu saya aja yang dikhianati, tahu gitu saya aja yang sakit, tahu gitu saya aja yang dimiskinkan tapi tetap jujur lurus kayak dia. Kalau ganjarannya senikmat itu. Enak gitu. Jadi ya harus nggak bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya ya wajib ya kita, karena kita nanti akan bertanggung jawab atas kelakuan kita sendiri. Kita meninggal akan ditanya gitu. Nah, ketika udah tahu berarti kita tetap harus bertanggung jawab, suka tidak suka, mau tidak mau. Biar supaya bertanggung jawabnya lebih enak dan gak ngambekan, gak gampang kecewa, ya udah disandarinnya ke Allah yang tidak akan menyia-nyiakan suatu apapun itu. Kita ke pertanyaan ketiga ya. Ya, Apakah ada batas untuk puasa sunnah sebelum bulan Ramadan? ya. Justru latihannya kan dari Rajab ya, terus akhirnya bulan Sya'ban, terus akhirnya Ramadan. Ketika di bulan Sya'ban, justru kalau ditanya ada bulan di mana Nabi paling banyak puasa selain Ramadan, justru adalah Sya'ban. Karena memang ibarat kita pengen olimpiade, pengen latihan Piala Dunia, nggak mungkin latihannya bener-bener hari H gitu kan. Jadi memang harus ada pembiasaan, baiknya seperti itu. Makanya Nabi paling banyak puasa selain Ramadan justru di Sya'ban. Kalau bicaranya batasan, ya tergantung kita sudah terbiasa seperti apa. Karena kalau misalkan hari ini adalah hari terakhir Syaban dan besoknya puasa, terus kamu nggak ada angin, nggak ada apa, tahu-tahu pilih puasa di hari terakhir itu sebelum masuk Ramadan, kalau sengaja kayak gitu tidak boleh. Sengaja puasa di hari Jumat padahal nggak pernah puasa juga itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan ternyata kamu sudah terbiasa berpuasa, memang udah lagi puasa Senin Kamis 11 bulan sebelum Ramadan, dan ternyata kena kebagian puasa Nabi Daudnya pas lagi di hari sebelum Ramadan, itu boleh bagi kamu. Atau kena puasa Nabi Daudnya pas emang lagi kena hari Jumat, itu boleh bagi kamu. Ya, jadi kalau kita sudah terbiasa nggak ada batasannya. Nanti ketika hari ini puasa sunnah nih, puasa Nabi Daud, dan memang pas besok Ramadan malamnya taraweh, ya sudah tetap itu tetap boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba milih sengaja puasa hari Jumat, padahal sebelumnya nggak pernah puasa sunnah sama sekali, atau milih puasa di satu hari sebelum Ramadan, itu nggak boleh. Ya, karena nggak jadi kebiasaan. Seperti itu. Apalagi puasa di hari raya, Ustaz ya. Nah, kalau itu jelas ada larangannya ya. Oke. Sangat banyak hal yang ingin ditanyakan tapi waktu kita sangat terbatas. The worst advice yang pernah kau dan Islim terima? Ini kayaknya. Jadi orang jangan terlalu baik, nanti dimanfaatin orang. Kenapa jadi baiknya harus menunggu kelakuan orang dulu? Kan kita baiknya bukan supaya orang suka, biar Allah suka aja. Ya. Jadi udah jadi baik aja. Tapi bukan buat orang, tapi untuk pencipta orang. Kamu makin baik, mau orang jahat, mau khianatin, mau segala macam, kamu sendiri yang bakal dapat kebaikannya. Berarti kamu lagi nabung kebaikan buat dirimu sendiri. Terserah orang mau balas apa, Allah udah muliakan kamu, tetap mulia kok. Keempat imam mazhab pernah dipenjara.
nggak ada yang benci, diikutin malah cara kita sholatnya ikutin beliau-beliau. Ya. Buya Hamka juga pernah dipenjara. Tapi Soekarno begitu dibebasin, Soekarno meninggal minta disolati ini sama Buya Hamka. Dan gak ada yang percaya satu orang pun bahwa beliau berkhianat pengen menggulingkan Indonesia, nggak ada. Jadi ya udah, lempeng jadi orang baik, sampai jadi baik betulan di hadapan makhluk dan di hadapan pencipta makhluk. Mau difitnah kayak gimana juga orang dibikin gak percaya gampang. Ya, jadi lempeng aja udah. Silakan jadi orang baik, tapi sekali lagi baik di hadapan pencipta makhluk, bukan di hadapan makhluk. Sangat gampang menemukan orang-orang yang bagaimana caranya jadi kaya, jadi sukses dan segala macam. Tapi basicnya jarang kita temukan gimana cara jadi orang baik kali. Gak diajarkan jadi orang baik. Sebetulnya secara manusiawi, defaultnya manusia itu lebih gampang berbuat baik kok. Anak kecil lihat tuh, habis benjol sama temennya 5 menit kemudian udah main lagi. Yang berantem emaknya biasanya, ya gak? Iya kan? Iya, anak kecil soalnya sederhana ya gak? Dia gak punya dendam, gak punya benci, benjolnya udah gak sakit, dan diizinin mainan yang dia seneng. Ngapain harus ribut berarti udah. Itu defaultnya manusia kan, lebih gampang berbuat baik. Makin gede gak bisa. Harga diri, segala macam riweuh ya. Harga diri naon sih. Allah tahu kok kelakuan kamu yang asli, baru dihina sekali. Kamu selingkuh, padahal ternyata emang betulan selingkuh. Dan selingkuhnya gitu ternyata udah berkali-kali. Itu yang lagi pada sibuk di persidangan gara-gara kasus korupsi, yang ketahuan juga cuma satu. Kalau mau dibuka semua nanti di akhirat lebih banyak. Tapi gara-gara ketahuan satu, ngamboknya, nyewa pengacaranya, riweuh. Lebay. Iya sih. Padahal nggak berani jujur sama diri sendiri. Udah jadi orang baik aja. Enak istilah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Amin. Bulan Amin. puasa bagi teman-teman juga yang merayakan semua. Terima kasih. Sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.